Annyeonghaseyo yorobun. Hari ini saya akan membahas soal IPS topik terbaru tahun 2025. Di sini nanti saya akan membahas soal ilgi atau soal reading yang terdiri atas 20 munang atau 20 pertanyaan. Langsung saja saya bahas dari nomor 1. Saya baca dulu instruksinya. Ireso Ibon dari nomor 1 sampai nomor 2. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 그림, gambar, 관계 있는 yang berhubungan, dengan neong isi dalam berikut. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 2 nanti ada gerim, gambar, terus kita pilih apa yang berhubungan dengan isi yang ada di setiap soalnya, yaitu untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Langsung saja masuk ke pembahasan soal pertama, Ilbon nomor 1, 장구입니다. 장구입니다. 장구입니다 adalah 장구. 장구 itu merupakan salah satu alat musik tradisional Korea. Biasanya digunakan dalam permainan salmonori ataupun dalam permainan alat musik tradisional Korea ya. Kayak misalnya untuk mengiringi arirang, lagu tradisional Korea. Nah, canggu itu bentuknya seperti bola pasir. Jadi tengahnya itu tipis ya, seperti bola pasir. Nah, mana bentuk yang seperti bola pasir? 정답은 2번입니다. Ini namanya canggu. Nah, ini kan bentuknya seperti bola pasir tengahnya. Kalau yang untuk opsi 1 itu namanya 괭과리. Saya tulis 잠깐만요. Di sini ada sang kiok. 괭과리. Untuk opsi 1 itu namanya 괭과리. Terus untuk opsi 3 itu namanya jing. Dan opsi 4 itu gendang ya, namanya buk. Buk. Oke, canggu itu bentuknya seperti bola pasir. Diingat ya, 4 ini adalah alat musik tradisional Korea. Opsi 1 ini namanya 괭과리, opsi 2 canggu, opsi 3 jing, dan opsi 4 puk. Lanjut, nomor berikutnya. 2번. 붓으로 마감재를 칠하고 있습니다. 있습니다 sedang 칠하. 칠하다 itu kan artinya mengecat atau mengoleskan. 마감재를 bahan penutup. 마감재를 bahan penutup. 붓으로 dengan put kuas. Mengoleskan bahan penutup dengan kuas. Sedang mengoleskan bahan penutup dengan kuas. Nah, di sini ada kata kuncinya kuas ya. Terus ada mengoleskan. Mana gambar yang pakai kuas dan sedang mengoleskan? 정답 4번입니다. Sedang mengoleskan bahan penutup dengan kuas. Nah, kalau opsi 1 ini ada gambar roller ya, ada gambar roller. Ini gambar roller. Terus ini ada warna putih, itu namanya cat dasar atau ceso. Jadi untuk opsi 1 itu sedang apa? Sedang mengoleskan cat dasar, yaitu 저벌제를 칠하다. 저벌제를 칠하다. 저벌제를 칠하다 ya untuk opsi 1. Nah, untuk opsi 2 itu lagi menyemprot dengan penyemprot.
Kalau opsi 2 itu adalah Spreire purita. Spreire purita. Nah, terus lanjut untuk opsi 3 itu lagi menyemprot dengan air. Nah, ini gambar air ya, bul, air. Jadi untuk opsi 3, murel purita. Murel purita. Oke? Lanjut ya, nomor berikutnya. Sameso sabon dari nomor 3 sampai nomor 4. 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오 jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. Jadi untuk nomor 3 sampai nomor 4 nanti ada pertanyaan di masing-masing soalnya. Nah, tugas kita adalah menjawab masing-masing pertanyaan. Jadi jangan skip untuk soalnya ya. Kita baca dulu soalnya dengan saksama baru kita jawab. 네, 3번. 다음 단어와 관계 있는 것은 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 것은 hal, 관계 있는 yang berhubungan. Yang berhubungan dengan 단어, kosakata dalam berikut. Nah, di sini ada kosakata, terus kita cari apa yang berhubungan dengan kosakata tersebut. Di sini ada 줄다리기. 줄다리기 뭐예요? 줄다리기, tarik tambang. 네, 줄다리기 itu adalah tarik tambang, permainan tradisional di Korea. Salah satu permainan tradisional. Nah, di bawah ini ada deretan nama-nama 명절, hari raya. Dari opsi 1 ada Solal. Solal itu Imlek, dilaksanakan pada Irwol Iril, tanggal 1, bulan 1, Emnyok, kalender bulan. Nah, dalam Solal biasanya permainan yang paling khas dalam Solal itu adalah Yunori, permainan Yut. Itu yang paling khas. Meskipun ada permainan yang lain, itu yang paling khas ya. Kalau permainan lain yang biasa dilaksanakan pada Solal atau Imlek itu ada Yonnaligi, bermain layang-layang. Terus ada Noltwigi, bermain cungkat-cungkit Korea. Terus ada Jegi-Chagi. Jegi-Chagi itu permainan menendang. Menendang bola yang bentuknya seperti bola untuk bulu tangkis. Nah, itu namanya Jegi-Chagi. Terus ada Pengichigi, Gangsing, dan Tuwo. Tuwo itu permainan di mana kita melempar anak panah ke dalam suatu wadah ya. Jadi dilempar anak panah itu ke wadah. Itu namanya tuwo. Tuwo. Deh, tuwo itu dilaksanakan di Solal Imlek. Nah, terus ada Tano. Tano itu nama sebuah festival. Festival Tano dilaksanakan pada Uwol Oil, tanggal 5 bulan 5. Jadi tanggal 5 bulan Mei, Emnyok, kalender bulan, itu dilaksanakan Tano, festival Tano. Nah, dalam festival Tano biasanya itu melakukan tradisi yang dimana orang-orang keramas. Jadi keramas pakai bunga ya, bunga iris. Keramas, terus ada permainan Trinetwigi, bermain ayunan, terus ada sirem. Sirem itu gulat. Terus ada sosam. Sosam itu adu sapi. Jadi sapinya diadu. Terus ada noltwigi juga. Noltwigi tadi cungkat-cungkit. Dan taldori. Taldori itu permainan tari topeng. Deh. Terus cusok. Cusok itu panen raya. Panen raya, permainan paling khas di panen raya adalah Kanggang Sule. Kanggang Sule itu permainan di mana orang-orang, terutama perempuan, itu bermain di bawah sinar bulan dan mereka saling berpegangan tangan membentuk pola lingkaran. Itu namanya Kanggang Sule. Itu paling khas dalam cusok. Terus ada sirem. Sirem itu gulat. Noltwigi juga ada di cusok. Nah, terus berikutnya ada Chongwol Daeborem. Chongwol Daeborem atau hari Cap Gome. Apa saja yang dilaksanakan di Cap Gome? Ada Jultarigi, tarik tambang. Dalmaji. Dalmaji itu melihat bulan purnama. Doi Palgi.
Tuipalgi itu acara menjual panas dalam Korea. Di sini tuh nggak ada ya, tapi di sana dulu waktu zaman dahulu itu masih ada. Kalau sekarang saya kurang ngerti, tapi dulu itu ada ya, dan namanya Tuipalgi. Terus ada Tari Palpki. Tari Palpki itu Palpka itu menginjak, tari jembatan. Nah, maksudnya tari Palpki itu menyeberang. Jadi mereka menyeberang jembatan. Terus ada Talchip Teugi. Talchip Teugi itu membakar jerami. Juibul Nori. Juibul Nori. Juibul Nori itu permainan gimana bermain seperti api yang dilingkar-lingkar ya. Itu namanya Juibul Nori. Nah, jadi untuk Jultariki 정답 네, 4번입니다. 정월대 보름. Lanjut, 4번 nomor 4. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 반대말 lawan kata, 단어 kosakata 다음 berikut. 반대말 lawan kata. Di sini ada gisang. Gisang itu artinya bangun, tidur atau 일어나다. Bangun, tidur. Nah, lawan kata dari bangun tidur apa? Lawan kata dari bangun tidur adalah tidur ya. Opsi 1 ada 취침. 취침 뭐예요? 취침, tidur. 기후, iklim. 날씨, cuaca. 날짜, tanggal. 네, jadi 기상 반대말nya 취침, tidur. Oke, lanjut soal berikutnya. 5번부터 8번까지 dari nomor 5 sampai nomor 8 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 곳을 hal 가장 알맞은 yang paling tepat. Tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. Jadi untuk nomor 5 sampai nomor 8 nanti kita cari mana kosakata yang tepat untuk dimasukkan ke bagian yang kosong. Langsung saja dari nomor 5. 기계에 기름을 무무하지 않으면 마찰로 고장이 날 수 있습니다. jika tidak titik-titik gi름, minyak, 기계 pada mesin suismida bisa 고장이 날 terjadi kerusakan 마찰로 oleh gesekan. 마찰 itu gesekan. Nah, jika tidak apa? 조립. 조립 itu perakitan. 조절 pengepasan atau kontrol ya, mengatur. 윤활 melumas. Suri perbaikan. Nah, karena di sini ada gi름 minyak berarti melumas ya, lumas. Deh. Jadi jawabannya adalah opsi 3. 기계에 기름을 윤활하지 않으면 마찰로 고장이 날 수 있습니다. Jika tidak melumas minyak pada mesin, bisa terjadi kerusakan oleh gesekan. 6번 nomor 6. 부모님께서 오늘 7시 비행기로 고향에 갔습니다. keso itu merupakan partikel subjek ya. Untuk bentuk honorifik. Kalau bentuk biasa, potong mal, bahasa biasanya adalah ka atau i. Itu partikel subjek. Jadi kita ngerti in dari 부모님 keso. 부모님 keso, orang tua. 오늘, hari ini. 갔습니다, pulang. 고향에, ke kampung halaman. 비행기로, dengan pesawat. 7시, pada jam 7. Orang tua hari ini pulang ke kampung halaman dengan pesawat pada jam 7. 그래서 부모님은 뭐뭐뭐뭐 공항에 가야 합니다. 그래서 jadi titik-titik 부모님 orang tua. 가야 합니다 harus pergi 공항에 ke bandara. Nah, di sini pakai
partikel 고 semua. Artinya dan atau lalu. Nah, kita lihat dari opsi 1 ada mosita. Mosita itu bisa diartikan mengantarkan atau melayani. Kacita itu membawa, tapi untuk barang. Kalau membawa teman atau makhluk hidup itu pakainya terita. Terus ada hwanyeonghada itu menyambut, welcome, managu bertemu. Nah, karena di sini orang tua mau pulang ke kampung halaman, berarti sebagai anak sebagai anak perlu mengantarkan ke Kunghang bandara. 네, jadi jawabannya adalah opsi 1. 그래서 부모님을 모시고 공항에 가야 합니다. Jadi mengantar orang tua dan harus pergi ke bandara. Kita next nomor berikutnya. 7번 nomor 7. 한국의 산업 구조는 기술 혁신과 글로벌화에 따라 모모모 변화하고 있습니다. 구조는 struktur, 산업 industri 한국의 di Korea, struktur industri di Korea, 변화하고 있습니다. 있습니다 sedang, 변화, mengubah atau berubah, sedang berubah, titik-titik, tara, mengikuti, pada, 혁신, inovasi, gisul teknologi, dan globalisasi. Nah, struktur industri Korea sedang berubah, titik-titik, mengikuti pada inovasi teknologi dan globalisasi. Berubah apa? Di sini ada secara semua ya, ada ero. Ero itu secara atau dengan. Nah, terus kita lihat dari opsi 1 ada kwasokero dengan kwasok, sangat cepat atau ekspres. Nah, karena globalisasi biasanya tidak ekspres ya, jadi kurang tepat untuk opsi 1. Terus opsi 2, jiseokjogero dengan jiseokjog itu terus menerus. Nah, karena globalisasi kan pelan-pelan, berarti berubah terus menerus ya, terus menerus. Jadi jawabannya adalah opsi 2. Kalau opsi 3 ada josok. Josok itu pandemalnya dari kwasok. Kalau kwasok tadi sangat cepat, josok itu kecepatannya rendah. Jadi opsi 3 juga kurang tepat ya. Kalau opsi 4, batang itu dasar. Jadi berdasarkan juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi 2. 한국의 산업 구조는 기술 혁신과 글로벌화에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. Struktur industri di Korea sedang berubah secara terus-menerus mengikuti pada inovasi teknologi dan globalisasi. lanjut 8번 nomor 8. 딱지의 상태가 좋지 않아서 여러 번 사보지를 해야 했는데 마두씨가 takja를 아주 만들어줬습니다. Karena tidak bagus. Karena tidak bagus 상태 kondisi takjae pada meja. Karena tidak bagus kondisi pada meja, 사보지를 해야 했. Harus mengamplas 여러 번 beberapa kali. 마두씨가 saudara Madu 만들어줬어요. telah membuat titik aju sangat titik-titik takja mejanya. Telah membuat meja dengan sangat titik-titik. Nah, di sini ada mikropta sama mikropta. Kalau mikropta itu artinya licin, jadi untuk opsi 1 dan opsi 2 langsung kita eliminasi. Terus kita lihat opsi 3 dan opsi 4. Ada mikrop K. K itu bisa diartikan dengan. Sedangkan ada go ya, go itu dan, lebih ke dan. Nah, karena si Madu itu membuat meja, terus ada kata mikropta, halus. Berarti pakainya yang dengan ya, dengan sangat halus. Pakainya opsi 3. 딱지의 상태가 좋지 않아서 여러 번 사보지를 해야 했는데
마두씨가 박자를 아주 매끄럽게 만들어줬어요. Karena tidak bagus kondisi mejanya, telah mengamplas beberapa kali. Tetapi saudara Madu telah membuat meja dengan sangat halus. Oke, kita lanjut. 9번부터 12번까지 dari nomor 9 sampai nomor 12. 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오 jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. 9번 nomor 9. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 문장, kalimat 많은 yang cocok atau yang tepat. Bu분 bagian 밑줄진 yang digaris bawah dalam 중 diantara berikut. 밑줄진 yang digaris bawah, berarti kita fokus ke kata yang digaris bawah. Tapi walaupun kita fokus ke kata yang digaris bawah, kita harus tahu ya struktur kalimatnya itu dari awal sampai titik sampai akhir itu udah benar atau belum. Jadi harus tetap dibaca dari awal ya. Oke, langsung dari 1번, opsi 1. 안전모는 작업할 때 귀를 보호하는 도구입니다. 안전모 뭐예요? 안전모 adalah helm pengaman. Helm pengaman, 도구입니다 adalah alat, 보호하는 yang melindungi, 귀, telinga, saat 작업할 bekerja. 맞아요? 아니요. 네, 안전모, helm pengaman berarti digunakan untuk melindungi kepala, bukan melindungi telinga ya. Jadi untuk opsi 1 itu harusnya pakainya bori. Bori ya, bori, kepala. Terus opsi 2, 먹장갑은 작업할 때 머리를 보호하는 도구입니다. 먹장갑, sarung tangan kain. Sarung tangan kain, 도구입니다 adalah alat, 보호하는 yang melindungi mori kepala, saat 작업할 bekerja. Nah, sarung tangan berarti digunakan untuk melindungi apa? Melindungi 손, tangan. Jadi opsi 2 juga salah. Lalu opsi 3, 위생복은 작업할 때 위생을 지키기 위해 입는 옷입니다. 위생복은 baju sanitasi atau baju kebersihan, bajunya yang warnanya putih ya. 위생복은 baju sanitasi, 옷입니다 adalah baju, 입는 yang dipakai, 기위해 untuk, jiki melindungi, 위생 kebersihan, jiki menjaga, 위생 kebersihan saat 작업할 bekerja. Nah, 위생복 itu emang baju yang digunakan untuk menjaga kebersihan saat bekerja, biar tubuh kita tidak tercemar oleh zat-zat yang berbahaya. Jadi jawabannya adalah 3번입니다. Kalau opsi 4, 방진 마스크는 시끄러운 곳에서 사용하는 도구입니다. 방진 마스크, masker tahan debu. 도구입니다 adalah alat, 사용하는 yang digunakan, 곳에서 di tempat, 시끄러운 yang berisik. 시끄럽다, berisik, harusnya ini yang di garis bawah ya. Karena masker itu bukan digunakan untuk di tempat yang berisik. Karena kalau di tempat yang berisik berarti kan kita butuh 귀마개 atau 귀덮개 ya, penyumbat telinga ataupun penutup telinga. Nah, karena 방진 masker itu kan digunakan untuk melindungi tubuh kita, terutama pernafasan kita ya, agar tidak menghirup debu. Jadi opsi 4 juga salah. Harusnya melindungi di tempat yang kotor, yang banyak debunya. Oke, lanjut. 10번, nomor 10. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 문장 kalimat mana yang cocok atau yang tepat. Bu분 bagian 밑줄진 yang di garis bawah dalam 중 diantara berikut. Nah, untuk soal nomor 10, instruksinya sama seperti nomor 9. Langsung saja dibahas dari opsi 1. 날씨가 더워서 에어컨을 틀어놓았다. 덥다. Ingat ya, 덥다 itu bieb 불규칙. Kata tidak beraturan huruf B. Di mana B-nya itu kalau ketemu vokal berubah jadi U.
Jadi bukan towoso, tapi harusnya cukup towoso. Towoso. Itu untuk opsi 1. Jadi opsi 1 adalah salah. Karena cuacanya panas, memutar AC atau menyalakan AC. Bukan pakai towoso, tapi harusnya towoso. Deh. Terus opsi 2, muinpan mejomel iong hegi swipta. Iong hegi. Salahnya di mana? Di hegi-nya ya. Harusnya cukup hagi. Muinpan mejomel iong hagi swipta. Mudah menggunakan panmejom toko muin tanpa pegawai. Opsi 2 juga salah. Terus opsi 3, 답변아 다결 껍데기를 잘 버려야 한다. 잘 버려야 한다, harus membuang dengan baik. 닭뼈, 뼈 itu tulang, 닭 ayam, tulang ayam, nah atau 달걀 껍데기, cangkang telur. Nah, benar ya, pakainya 버리다, membuang. Jadi jawabannya adalah opsi 3. Kalau opsi 4, 배달 앱으로 음식을 배달한다. 배달한다 itu kan pesan antar makanan ya, memesan makanan. Nah, karena di sini baru melalui app aplikasi, berarti kita memesan jumun hada, harusnya jumun handa atau jumun hamnida. Nih, jadi opsi 4 salahnya di situ. Oke, lanjut. 11번. 11번 pertanyaannya. Oke. 11번. 신입사원이 취업 후 복정고리에 대한 설명으로 많은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah sesuatu 많은 yang tepat. 설명으로 dengan penjelasan 대한 tentang 걱정고리에 pada kecemasan atau kekhawatiran. Setelah 취업 mendapatkan pekerjaan, 신입사원 karyawan baru. Jadi di sini ada grafik kekhawatiran para karyawan baru setelah mendapatkan pekerjaan. 고용 허가제 한국어 능력 시험 응시자 수 현황. Kondisi jumlah 응시자 itu pendaftar atau peserta ujian 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea atau yang biasa kita sebut IPS topik ya, untuk mendapatkan pekerjaan ya, IPS topik. Sebenarnya untuk topik juga sama, pakainya 한국어 능력 시험 itu ujian kemampuan bahasa Korea. 고용 허가제 sistem izin kerja. Nah, ini sistem izin kerja. Jadi pakai IPS topik. Di sini ada tahunnya, tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Terus di sini ada angkanya ya, jumlahnya. Oke, langsung saja dibahas dari opsi 1. 2024년 한국어 능력 시험 응시자는 4만 명을 넘었습니다. 응시자는 peserta 한국어 능력 시험 ujian kemampuan bahasa Korea 2024년 pada tahun 2024. Nah, kita fokus ke tahun 2024. 넘었습니다, melebihi 4만 명, 40.000 orang. 2024 berapa? 30.000 orang ya. Jadi nggak melebihi. Opsi 1 salah. Opsi 2. 2023년에 응시자 수는 2024보다 더 많았습니다. 응시자 peserta tahun 2023. Tahun 2023. 더 많았습니다, lebih banyak, udah daripada tahun 2024. Sunan itu artinya jumlah ya, sunan itu jumlah. 2023 lebih banyak daripada 2024. Udah jelas ya, 2023 itu lebih dikit. Jadi opsi 2 juga salah. Deh. 3번 opsi 3. 2022년도 응시자 수는 두 번째로 적었습니다. 수는 jumlah 응시자 peserta pada tahun 2002 juga 적었습니다, sedikit, 두 번째로 sebagai nomor kedua, sedikit sebagai nomor 2, jadi nomor 2 paling dikit. Ya, benar ya, karena yang paling sedikit adalah tahun 2021. Jadi jawabannya adalah opsi 3. Kalau opsi 4,
2023년이 응시자 수는 다른 해보다 높게 나타났습니다. 수능 jumlah 응시자 peserta tahun 2023 natanasmida menunjukkan 높게 dengan tinggi 보다 daripada 다른 he tahun da른 yang lain. 2023 enggak, yang paling tinggi adalah tahun 2024 ya. 2023 hanya berapa ini? 20.000. Oke, lanjut nomor berikutnya. 12번 nomor 12. 다음 그래프를 보고 내용과 같은 곳을 고르십시오. Pilihlah 곳을 sesuatu 같은 yang sama, yang tepat dengan neong isi buku dengan melihat grafik dalam berikut. 24년 국가병 일반 고용 허가제 외국인 근로자 E9. 외국인 근로자 pekerja 외국인 orang asing. 고용 허가제 sistem izin kerja ilban biasa. Masing-masing negara di 24 tahun. Nah, ini ada visanya E9 S9. Terus di sini ada nama negaranya mulai dari Nepal, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Indonesia. Terus di sini ada prosentasenya. Oke, langsung saja dari opsi 1. Indonesia 근로자의 수가 두 번째로 높다. 수가 jumlah 근로자 pekerja Indonesia 높다 tinggi sebagai 두 번째 nomor 2. Kita lihat Indonesia apakah tertinggi sebagai nomor 2? Enggak ya, tertinggi nomor 1. Terus opsi 2. Myanmar 근로자의 비율 뒤에 Kamboja가 있다. Ada Kamboja 뒤에 setelah biul prosentase 근로자 pekerja Myanmar. Kamboja itu grafiknya lebih tinggi daripada Myanmar. Jadi opsi 2 juga salah ya. Ini Kamboja dan ini Myanmar. Lebih tinggi yang Kamboja. Terus opsi 3, 베트남과 Myanmar 근로자의 수가 비슷하다. sama suka jumlah 근로자 pekerja Myanmar dengan Vietnam. Kita lihat Myanmar sama Vietnam. Sama ya? Nah, sama. Jadi jawabannya adalah opsi 3. D. Kalau opsi 4. 다른 나라보다 캄보디아 근로자의 수가 제일 많다. 제일 많다 paling banyak suga jumlah 근로자 pekerja Kamboja boda daripada negara daran yang lain. Enggak, karena paling banyak adalah Indonesia sebagai peringkat 1. Kalau Kamboja dilihat adalah peringkat 2. Ya, peringkat 2 Kamboja. Kalau peringkat 3-nya adalah Myanmar dan Vietnam karena sama, ini peringkat 3. Dan Nepal peringkat 4 karena di sini grafiknya belum nyampe ke garis 20%. Oke, lanjut nomor berikutnya. 13번부터 14번까지 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. pilihlah 곳을 sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat terrogal untuk dimasukkan 빈칸에 pada bagian yang kosong. Jadi untuk nomor 13 sampai nomor 14 itu ada soal kalimat rumpang dan kita harus memasukkan kosakata ataupun tata bahasa yang cocok untuk dimasukkan ke dalam kalimat tersebut. Oke. Langsung saja 13번 dari nomor 13. 좋은 성적을 받으려면 시간을 효율적으로 관리해야 합니다. Jika ingin mendapatkan 성적 nilai cuan yang bagus, ya 합니다 harus 관리해 mengelola sigan waktu 효율적으로 secara efektif. Jika ingin mendapatkan nilai yang bagus, harus mengelola waktu dengan efektif, secara efektif.
시험 전에는 충분히 공부를 뭐뭐뭐. 전에는 sebelum siom ujian, titik-titik 공부 belajar 충분히 dengan cukup. 이렇게 스스로 줄일 수 있습니다. 이렇게 dengan begini, 수 있습니다 bisa juril mengurangi silsu kesalahan. Nah, karena belajar sebelum ujian, titik belajar dengan cukup. Kita lihat opsi 1 ada 해야 합니다, harus. 해도 됩니다. opsi 2 해도 됩니다, boleh juga. opsi 3 면 됩니다, boleh jika. Dan opsi 4 ada 는 중입니다. 중입니다 itu sedang. Nah, karena di sini ada kalimat jika ingin mendapatkan nilai yang bagus, itu kan harus mengelola waktu dengan efektif. Sebelum ujian berarti harus belajar dengan cukup. Pakainya yang opsi 1, 해야 합니다, harus. Oke, lanjut. 14번 nomor 14. 오늘 회의가 끝난 후에 프로젝트 계획을 다시 확인하겠습니다. 오늘 hari ini, 후에 setelah, kenan selesai, 회의 rapat, hari ini setelah selesai rapat atau setelah selesai rapat hari ini, 확인하겠습니다 akan memeriksa 다시 lagi 계획 rencana project. Setelah selesai rapat hari ini, akan memeriksa lagi rencana project. 혹시 수정할 부분이 있으면 바로 뭐뭐뭐. 혹시 barangkali, jika is ada, bu분 bagian 수정할 untuk diperbaiki, titik-titik baru langsung. Nah, di sini pakai kata kerja yang sama semua, yaitu 수정하다, yang artinya memperbaiki. Nah, langsung saja dari opsi 1 ada 수정할게요. 할게요 itu artinya akan. 할게요 digunakan untuk menyatakan keinginan atau janji. Nah, 할게요 ini digunakan hanya untuk membicarakan orang pertama. Jadi tidak bisa untuk membicarakan orang lain ya. Atau orang ketiga itu tidak bisa, hanya bisa digunakan untuk orang pertama. Artinya akan. Terus opsi 2 ada 수정합니다. 합니다 itu merupakan kalimat pernyataan. Jadi letaknya ada di akhir kalimat. Kalimat pernyataan. Dan opsi 3 ada 수정되겠습니다. 되겠습니다 artinya menjadi. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk menjadi itu biasa digunakan untuk kalimat yang formal ya, 되겠습니다. Nah, untuk yang tadi, yang opsi 1 할게요, itu tidak bisa digunakan untuk kalimat yang formal atau tulisan, itu tidak bisa. Biasanya digunakan untuk kalimat percakapan, bukan tulisan yang formal. Maaf. Terus lanjut ya, untuk opsi 4. 수정하고 있습니다. 있습니다 itu artinya sedang memperbaiki. Karena di sini ada kata kunci, 확인하겠습니다 akan memeriksa 다시 lagi. Nah, berarti kalimat yang tepat yang mana? Jawabannya ada opsi 1, akan memperbaiki langsung. Karena di sini ada sebuah keinginan atau intensi. Keinginannya yaitu untuk memeriksa lagi terus akan memperbaiki. Kalau ada bagian yang perlu diperbaiki. Oke? Lanjut 15번부터 16번까지 dari nomor 15 sampai nomor 16. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. pilihlah 글인지, tulisan atau kalimat, 대한 tentang 무엇에 apa, 읽고 dengan membaca tulisan dalam berikut. Jadi di sini ada narasi. Kita perlu
apa ya namanya? Kita perlu mengambil kesimpulan. Kita perlu mengambil kesimpulan mana yang tepat ya dengan narasi yang ada di nomor 15 dan nomor 16. Oke, langsung saja 15번 nomor 15. 직장에서의 성희롱은 개인에게 불쾌감을 줄 수 있고 조직의 분위기에도 악영향을 미칩니다. 성희롱은 pelecehan seksual 직장에서의 di tempat kerja bisa memberikan 불쾌감 rasa tidak nyaman 개인에게 untuk pribadi. Dan 미칩니다 itu gila atau luar biasa. 악영향 pengaruh buruk. 분위기에도 pada 분위기 suasana 조직에 di organisasi. Jadi dampak yang buruk pada suasana di organisasi. 이는 17말 행동, 눈빛 등 다양한 방식으로 나타날 수 있으며 장난이나 친밀함으로도 정당화될 수 없습니다. 이는 ini 수 없습니다 tidak bisa 정당화될 dibenarkan. Ini tidak bisa dibenarkan walaupun sebagai 친밀함 keakraban, ina atau 장난 candaan. 수있으며 dan bisa natanal memunculkan natanada muncul 방식으로 dengan cara tayangan yang berbagai macam dan seperti 17 bahasa 행동 tindakan 눈빛 sorot mata. 성희롱을 예방하려면 서로에 대한 존중이 필수적입니다. jika Rio ingin mencegah 성희롱 pelecehan seksual, jika ingin mencegah pelecehan seksual, 필수적입니다 adalah 필수적 wajib, 존중, hormat, penghormatan, 서로에 대한 존중에 tentang saling, soro itu kan saling, 존중 penghormatan, jadi harus saling menghormati, wajib ya, wajib saling menghormati. opsi 1, 직장에서 성희롱 피하는 농담 방법 cara 농담 bercanda, 피하다 itu merugikan atau menghindari 성희롱 pelecehan seksual 직장에서 di tempat kerja. Nah, di sini bukan lagi membahas tentang cara bercanda ya. Jadi opsi 1 salah, terus opsi 2. 성희롱을 통해 친밀감을 사는 방법 cara 사는, 사다 itu menumpuk 친밀감, keakraban, 통해 melalui 성희롱 pelecehan seksual. Justru dengan pelecehan seksual, walaupun dia merasa akrab, itu nggak boleh dilakukan ya, nggak boleh melakukan pelecehan seksual. Jadi opsi 2 juga salah. Lalu opsi 3, 성희롱 발생 상황과 예방이 중요성. 중요성, pentingnya 예방 mencegah, dan 상황, situasi 발생 terjadinya 성희롱 pelecehan seksual. Nah, di sini di narasi nomor 15 tadi kan di awal dijelaskan ya apa saja yang memunculkan 발생 ya terjadi 성희롱 pelecehan seksual. Biasanya orang-orang itu merasa akrab atau merasa itu adalah bercanda ya, tapi sebenarnya bukan. Nah, terus ada pentingnya gimana caranya untuk mencegah pelecehan seksual, yaitu dengan saling menghormati. Jadi jawabannya adalah opsi 3. Kalau opsi 4, 성희롱이 조직 내 의사소통에 미치는 부정적인 영향, pengaruh, 부정적인 negatif, 미치는 luar biasanya 의사소통 atau gilanya, luar biasanya 의사소통 komunikasi keseharian di dalam 조직 organisasi. Oh, di sini ada 성희롱 ya, pelecehan seksual. Berarti pengaruh pelecehan seksual, pengaruh negatif pelecehan seksual yang luar biasa pada komunikasi sehari-hari dalam organisasi, bukan ya?
Oke, lanjut. 16번 nomor 16. 전선을 접속하기 전에 안전을 위하여 안전장갑을 착용하고 전원에서 전선을 분리합니다. 기존에 sebelum 접속하다, menyambungkan 전선 kabel, sebelum menyambungkan kabel, 분리합니다, membagi atau menggolongkan 전선 kabel, 전원에서 di 전원. Boyo, 전원 itu adalah power atau arus listriknya, sumber listriknya. Pada power, 착용하고 dengan menggunakan 안전장갑, sarung tangan pelindung, 위하여 untuk 안전, keselamatan. Sebelum menyambungkan kabel, membagi kabel dari power dan dari arus listrik dan menggunakan sarung tangan pelindung untuk keselamatan. 전선이 전원에 연결된 상태에서 작업을 하거나 조전선으로 작업을 하면 감전사고가 발생할 수 있기 때문에 위험합니다. 위험합니다, berbahaya, ki 때문에 karena suis, bisa, 발생할, terjadi, sago, kecelakaan, 감전, kesetrum, 면 jika, 작업을 하, bekerja, 손으로, dengan tangan, 조전, yang basah, guna atau, 작업을 하, bekerja, 상태에서, dalam 상태, kondisi, 연결된, terhubung, 전선 kabel, 전원에 pada power atau arus listrik. Jadi, kalau misalnya mau menyambungkan kabel, kita itu harus mengecek kabel itu masih terhubung dengan arus listriknya atau belum. Kalau masih terhubung, itu biasanya bisa kesetrum. Ataupun kita bekerja dengan tangan yang basah, jadi tangannya harus kering dan harus pakai 안전장갑 atau sarung tangan pelindung. Deh, kita lihat dari opsi 1. 전선 피복을 벗겨낸 방법. 방법 cara 벗겨낸. Puta itu melepas, 벗겨낸 itu melepaskan, pibok. Pibok itu kulit luaran kabel, itu namanya pibok, kulit 전선 kabel. Cara melepaskan kulit luaran kabel. Bukan ya? Opsi 2, 전선 접속하는 방법. 방법 cara 접속하는, menyambungkan 전선 kabel. Nah, di sini tadi ada kalimat 접속하다. Deh, 접속하다. Jawabannya adalah opsi 2. Karena ada menyambungkan. Kalau opsi 3, 전원을 켜는 방법, cara 켜다, menyalakan, 전원 power, bukan. Dan opsi 4, 전원을 끄는 방법, 방법 cara 끄는, memadamkan atau mematikan power. Ini juga bukan. Deh, jadi jawabannya adalah opsi 2. Oke? Kita lanjut pertanyaan 17번부터 18번까지 dari nomor 17 sampai nomor 18. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 어휘, kosakata. Pilihlah kosakata almajin yang tepat 설명에 pada penjelasan dalam berikut. 17번 nomor 17. Jadi di sini nanti ada kalimat. Nah, kita menentukan kosakata apa yang cocok dengan kalimat tersebut. Oke, langsung saja ya. Nomor 17. 요금을 받고 손님이 원하는 곳까지 데려다 주는 영업용 승용차입니다. 입니다 adalah 승용차, mobil sedan. Nah, kata kuncinya di sini ya, adalah mobil sedan. Mobil sedan adalah mobil sedan, 영업용 yang beroperasi, 데려다 주는, mengantarkan atau membawa, adalah mobil sedan yang beroperasi membawa 손님 tamu kaji sampai ke tempat 원하는 yang diinginkan, dan menerima 요금 biaya. Apa? Mobil sedan yang digunakan untuk membawa tamu sampai tempat yang diinginkan dan menerima biaya. 버스 itu bis, bus ya. 비행기 pesawat, taksi, 기차 kereta api. Nah, mobil sedan berarti taksi ya. Jadi jawabannya adalah
3번입니다. 택시. 네, 18번 nomor 18. 11명의 선수들이 각각 한 팀을 이루어 주로 발을 사용하여 골대공을 넣는 구기 단체 스포츠입니다. 스포츠입니다. 스포츠 뭐예요? 스포츠, olahraga. 스포츠입니다. adalah olahraga. 단체, rombongan. 구기, permainan bola. 공을 넣는 memasukkan 공 bola. 골대, ke tiang gawang. 사용하여 dengan menggunakan bal, kaki. Juru biasanya. Iruo, diwujudkan. Han tim, satu tim. Kakak masing-masing. Sonsudri 뭐예요? Sonsudri adalah sonsu, itu atlet. Yoranmyong, 11 orang. Nah, kata kuncinya di sini ada memasukkan bola ke gawang, terus ada masing-masing timnya, atletnya berjumlah 11 orang. Terus ada permainan bola. Nah, apa itu? Pegu itu volley, kolpe golf, cugu sepak bola, soccer ya, sepak bola, dan ada nonggu basket. Nah, jadi jawabannya adalah 3번, cugu sepak bola. Oke, lanjut 19번부터 20번까지 nomor 19 sampai nomor 20 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. pilihlah 것을 hal 같은 yang sama. 과 dengan neong isi, ikut dengan membaca ke paragraf dalam berikut. Kita cari yang tepat. Oke, langsung saja 19번 nomor 19. 공장에서 제품이 완성되면 출하 전에 품질 검사를 반드시 실시해야 합니다. jika 완성돼, menyelesaikan 제품 produk atau telah sempurna. Jika telah sempurna produk 공장에서 di pabrik, 전에 sebelum curah pengiriman, 반드시 pastikan, 실시해야 합니다. harus 실시하다, melaksanakan, 검사, pemeriksaan 품질 kualitas. 불량품은 출하 대상에서 제외되며 모든 제품에는 출하 날짜와 번호가 표시됩니다. 제외되며 tanpa terkecuali 불량품, produk gagal, 대상에서 dari 대상, sasaran, curah pengiriman, tanpa terkecuali menjadi pengecualian produk gagal sebagai sasaran pengiriman. 모든 제품에는 di seluruh 제품 produk 표시됩니다. 표시됩니다 itu ditunjukkan 번호 nomor dan 날짜 tanggal curah pengiriman. Jadi seluruh produk selain produk gagal itu harus ada nomor dan tanggal pengirimannya. Karena kalau produk gagal itu tidak boleh untuk dikirimkan ya. Oke. 출하가 끝나면 관련 서류를 담당자에게 제출해야 하며 일정이 변경될 경우 바로 보고해야 합니다. jika selesai curah pengiriman, harus 제출하다, menyerahkan. 서류 dokumen 관련 yang berhubungan 담당자에게 kepada 담당자 뭐예요? 담당자 adalah penanggung jawab. 경우 jika 변경될 berubah 일정 jadwalnya, 보고해야 합니다. harus melapor baru langsung. Jika berubah jadwalnya harus melapor langsung. Oke, kita bahas dari opsi 1. 출하 전에 품질 검사를 하지 않아도 됩니다. 전에 sebelum curah pengiriman, 하지 않아도 됩니다. boleh tidak 검사, pemeriksa 품질 kualitas. Nah, tadi katanya harus ya, pastikan.
umjil 검사를 반드시 실시해야 합니다. Pastikan harus memeriksa kualitasnya. Jadi opsi 1 salah ya. Terus opsi 2, 제품에는 출하 날짜와 번호를 쓰지 않습니다. 제품에는 pada produk 쓰지 않습니다 tidak ditulis 날짜 tanggal dan 번호 nomor 쓰지 않습니다. Nah di sini harus ditulis ya, tercantum. Jadi opsi 2 juga salah. Lalu opsi 3, 출하 일정이 바뀌어도 보고하지 않아도 됩니다. walaupun 바뀌어 berubah iljong jadwal curah pengiriman, walaupun berubah jadwal pengiriman, 지않아도 됩니다, boleh tidak 보고 melapor. Nah, di sini ada kalimat 일정이 변경될 경우 바로 보고해야 합니다. Jika berubah jadwalnya, harus melapor langsung. Jadi opsi 3 juga salah ya. Jadi jawabannya adalah opsi 4. 출하 전 품질 검사를 하고 서류를 제출해야 합니다. 전 sebelum curah pengiriman, 제출해야 합니다. Harus menyerahkan 서류 dokumen. 하고 dan 검사 memeriksa 품질 kualitas. Oke. Terus isi pun nomor 20, nomor terakhir di soal reading kali ini. 한국의 산업 구조는 과거에는 농업과 경공업 중심이었지만 현재는 전자, 자동차, 조선 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 과거에는 pada masa lalu 구조 struktur 산업 industri 한국에 di Korea, pada masa lalu struktur industri di Korea 중심요 berpusat 경공업 industri ringan, dan 농업 industri pertanian. Pada masa lalu struktur industri di Korea berpusat industri ringan dan industri pertanian. 지만 tetapi 현재 sekarang 가지고 있습니다 memiliki tetapi sekarang 가지고 있습니다 memiliki 경쟁력, daya saing 세계적인 yang mendunia dengan seperti 전자 elektronik, 자동차 mobil, 조선 shipbuilding atau pembuatan kapal. 또한 IT와 소프트웨어 산업이 발전을 바탕으로 금융, 교육, 의료, 관광 등의 서비스 산업이 한국의 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. 또한 dan atau selain itu 바탕으로 berdasarkan baljon perkembangan 산업 industri IT dan software. Selain itu berdasarkan perkembangan industri IT dan software, 이끌고 있습니다 sedang mengikat baljon perkembangan 경제 ekonomi digital 한국에 di Korea, 산업 industri 서비스 layanan dengan seperti 금융, keuangan, 교육, pendidikan, 의료, medis, 관광, pariwisata. 그리고 한국의 K-pop, 드라마, 영화 등의 세계적 인기에 힘입어 문화 콘텐츠 산업도 큰 주목을 받고 있습니다. 그리고 dan 받고 있습니다 menerima 주목, perhatian 큰 yang besar 산업도 industri konten 문화 budaya 힘입어 didukung ingie pada popularitas segejuk yang mendunia dengan seperti 영화, film, drama, K-pop 한국에 di Korea. Oke. 1번 한국은 여전히 농업과 경공업 중심의 산업 구조를 가지고 있습니다. 한국은 Korea 가지고 있습니다. memiliki 구조 struktur 산업 industri 중심 berpusat 경공업 industri ringan dan 농업 industri pertanian. Dan
Di sini ada yojoni ya. Yojoni itu masih sama. Oke, saya ulangi. Korea masih memiliki, masih sama ya. Belum berubah berarti. Masih memiliki struktur industri yang berpusat dengan industri pertanian dan industri ringan. Enggak ya, karena di sini hanya di 과거에는 masa lalu. Jadi untuk masa sekarang udah tidak ya. Jadi opsi 1 salah. opsi 2, 한국은 전자, 자동차, 조선 분야에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 한국은 Korea 가지고 있습니다. memiliki 경쟁력 daya saing segejokin yang mendunia 분야에서 dalam bidang 전자 elektronik, 자동차, mobil, 조선 pembuatan kapal. Nah, di sini tadi ada di kalimat awal. 현재는 전자, 자동차, 조선 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. Nah, di sini ya. Jadi jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 한국의 서비스 산업은 경제에 큰 영향을 주지 않습니다. 산업 industri service layanan Hangul di Korea 주지 않습니다. Tidak memberikan 영향 pengaruh yang besar 경제 pada ekonomi. Nah, sedangkan di sini memberikan pengaruh ya, perkembangan. Jadi memberikan pengaruh. Kalau opsi 3 salah karena tidak memberikan pengaruh. 네, terus opsi 4, 한국의 문화 콘텐츠는 국내에서만 인기가 있습니다. konten, 문화 budaya 한국에 di Korea, 인기가 있습니다, populer, man, hanya, 국내에서 di dalam negeri. Enggak, karena di sini mendapatkan pengakuan ya yang besar di sege적, dunia. Jadi global, bukan hanya di dalam negeri ya, tidak hanya di domestik. Ya, jadi opsi 4 salah. Oke, sekian pembahasan latihan soal IPS topik terbaru tahun 2025 kali ini. 네, 감사합니다. 안녕.